Assalamualaikum pemirsa, Expose lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Yaya Ahmad, Expose kali ini kita akan berbincang mengenai Hari Pahlawan. Ya, setiap tanggal 10 November seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Ini walaupun di kalender warnanya nggak merah alias bukan hari libur nasional dan nggak semeriah ketika kita merayakan atau memperingati hari 17 Agustusan, tapi makna Hari Pahlawan sangat luar biasa. Karena di Hari Pahlawan kita bisa menjadikan momen untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di Hari Pahlawan juga kita bisa menjadikan momen untuk mengenalkan kepada anak-anak kita, generasi muda, bahwa Kota Pekalongan selain dikenal sebagai kota yang memiliki banyak sejarah, juga memiliki atau mempunyai tokoh-tokoh pahlawan yang jasanya juga sangat luar biasa. Ada sebagian orang yang sudah paham, sudah tahu siapa mereka, ada juga sebagian yang hanya mengenal nama saja, sosoknya nggak ngerti, apalagi sisi perjuangannya sama sekali nggak ngerti. Ada juga sebagian yang sama sekali blind, gak ngerti siapa sosok atau tokoh pahlawan dari Kota Pekalongan. Dan di kesempatan Expose hari ini selain kita ingin memaknai Hari Pahlawan itu sendiri, kita juga ingin sekaligus mengenalkan siapa pahlawan dari Kota Pekalongan. Untuk itu sudah bergabung bersama saya di Museum Batik Kota Pekalongan ini. Langsung saja di sebelah saya ada Pak Sukirno. Assalamualaikum Pak Sukirno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kirno ini Ketua DPC Petanesia. Betul. Pecinta tanah air Indonesia ya. Oke, terima kasih Pak Kirno sudah hadir bersama kita di sini. Lalu ada Pak Dirhamsyah, ini pegiat sejarah Kota Pekalongan ya, sekaligus juga penulis buku bestseller. Begitu ya Pak Dirham ya? Bukan bestseller. Apa? Buku lokal. Buku lokal tapi bestseller banyak yang suka dong. Oh, gitu, Amin doa. Amin. Oke, baik Pak Kirno, Pak Dirham. Nanti juga kita ingin mendengar Hari Pahlawan dari perspektif sosial budaya, dari perspektif sejarah juga. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Pak Kirno ini. Pak Kirno dari Petanesia, organisasi kemasyarakatan yang kita tahu platformnya itu semangat menggelorakan cinta tanah air. Ini bagaimana memaknai Hari Pahlawan, lalu bagaimana juga meniupkan semangat kepahlawanan di era masa kini? Terima kasih. Kita dari Ormas Petanesia DPC Kota Pekalongan dalam rangka memperingati rangkaian Hari Pahlawan, kita mengikuti kegiatan upacara melalui channel YouTube dan pukul 08.15 kita melaksanakan renungan atau mendoakan untuk arwah para pahlawan. Dan nanti tanggal 12 malam kita melaksanakan ngopi bareng Petanesia. Temanya terkait dengan Hari Pahlawan dan menumbuhkan ekonomi di masyarakat atau di rakyat. Okay. Kemudian kita juga tergabung di kegiatan peringatan Maulid Nabi di Kansus Sholawat yang mana dilaksanakan juga berbarengan dengan Hari Pahlawan ini. Yeah. Nanti dari DPC Kota Pekalongan bersama DPC Petanesia Kabupaten Batang sama Kabupaten Pekalongan ikut memeriahkan dengan melaksanakan kirap merah putih dari Masin ke alun-alun Kota Pekalongan. Ini kegiatan acaranya. Kegiatan acaranya. Kemudian yang berikutnya yaitu apel merah putih yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 13 di lapangan Mataram. Iya. Itu beberapa hal yang dilakukan oleh DPC Petanesia Kota Pekalongan. Baik. Kalau untuk ini sendiri, Pak Dirham sendiri memaknai Hari Pahlawan yang selalu kita peringati setiap tanggal 10 November ini setiap tahunnya. Lalu juga bagaimana sih meniupkan spirit kepahlawanan di era saat ini, Pak Dirham? Iya, kalau menurut saya kan pahlawan itu ada 3. Pahlawan yang gugur ya pada saat perjuangan,
Kemudian ada pahlawan yang memang tidak gugur tapi dia tidak mau ditampak atau dikenal gitu. Bahkan ada juga yang pahlawan yang sama sekali tidak dikenal dan bahkan ketika dikuburkan pun tidak tahu namanya dan Ada itu ya seperti itu. TMP Reksa Prawiro Reksa Negoro ada di TMP kita. Nah, spiritnya adalah sebenarnya di saat kita setelah terutama peristiwa proklamasi kemudian disikapi dengan oleh para pemuda untuk mendesak para pemimpin kita segera memproklamirkan kemerdekaan. Nah, disitulah ada peran-peran dari para pemuda dan pemuda itu menjadi ujung tombak dari segala yang ada di peristiwa pengambil alihan proses pengambil alihan kekuasaan dari Jepang dan pemuda menjadi penggerak dan di samping itu ada peran-peran ulama juga yang paling penting peran ulama karena kita saat itu tidak punya tentara. Nah, kita baru ada tentara peta. Nah, banyak sisi-sisi heroik yang dari peristiwa tahun 45 itu yang tidak terungkap. Misalnya bagaimana kita sebagai sosok yang baru dalam dunia negara baru akan punya tentara dan kemudian Jepang itu ada peristiwa heroik. Kita sempat mendesak Jepang untuk meninggalkan Pekalongan dan menyerahkan senjatanya. Nah, di saat setelah peristiwa 3 Oktober itu ada proses bagaimana Jepang menyerahkan dengan menghormati para pasukan peta kita, ex-peta. Tidak sekedar menyerahkan saja Jadi ada peristiwa heroik. Mereka hormat betul. Karena satu dalam proses perjalanan dari Pekalongan ke Banyumas itu ada mereka menitipkan segenap jiwa raganya kepada pasukan Indonesia itu. Yang kedua, di setiap perjalanan itu kan terjadi gejolak revolusi, di mana para pemuda itu bergerak. Jadi mereka selalu memeriksa karena tahu sekutu akan ke sini dengan ditumpangi Belanda. Dan di setiap perjalanan ada mobil itu dicegat. Nah, salah satunya rombongan dari kita ada 500-an orang sipil dengan dikawal oleh BKR kita, Badan Keamanan Rakyat, di bawah Kolonel Letkol Wadiono yang saat itu kalau tidak ada teman-teman dari BKR itu mungkin di perjalanan itu sudah habis gitu. Ini momennya kapan itu Pak Dirham? Ya, mungkin kita bisa melihat dari peristiwa 3 Oktober yang kemudian nyambung ke 10 November. Nah, di saat itu ketika tadi saya cerita tentang Jepang menyerah tanggal 7 Oktober dan menyerahkan senjata kita memang ada panggilan heroik. Karena apa? Sekutu sudah melakukan aksi-aksi untuk memprovokasi di Surabaya. Nah, semua terutama dari kalangan santri dan kita juga menghadapi ancaman menghadapi sekutu di Magelang itu para santri itu diutus oleh para guru-gurunya untuk berangkat membantu menghadapi Jepang itu, menghadapi sekutu di Surabaya. Jadi banyak sekali orang-orang masyarakat kaum terutama dari kalangan santri yang tidak tercatat dalam sejarah yang banyak berangkat menuju ke Surabaya untuk mempertahankan kota Surabaya dari Inggris. Nah, itu mereka hanya berangkat dengan satu tekad bahwa kita sudah tidak mau dijajah lagi. Kedua, ada spirit yang luar biasa ketika
para ulama kita dan kita tawaduk kepada ulama, dan ulama memerintahkan itu suatu tugas mulia, dan mereka sepertinya ketika berangkat pun ada heroisme yang luar biasa. Bahkan kayak mau berangkat haji ada semacam adzan dan qomat ya untuk mereka berangkat. Jadi mereka itu berangkat kembali atau mati syahid gitu. Hidup atau mati. Ya, mereka gitu. hidup atau mati gitu. Mbak. Nah, ada juga mungkin yang meninggal, tapi kita memang tidak banyak mencatat. Tapi ada beberapa yang dari penelusuran saya di beberapa tempat di Wiradesa, di Kota Pekalongan, di mereka yang punya basis pondok pesantren itu, yang zaman itu sudah ada pondok pesantren tahun 45, itu pasti mengirimkan santrinya ke Surabaya. Karena apa? Kita punya mayoritas ulama di sini terhubung juga dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang pada saat itu juga menggelorakan jihad gitu. Resolusi jihad. Resolusi jihad itu. Iya. Nah, itu spiritnya berarti seperti itu ya. Spiritnya luar biasa, apalagi ketika mendengarkan pidato Bung Tomo di radio. Iya. Wah, kita sudah berkobar-kobar, walaupun kita persenjataan pada saat itu jauh kalah dari Inggris. Misalnya kita nggak punya pesawat gitu, mereka udah punya pesawat, punya kapal selam, punya segala macam tank ya, tapi kenyataannya mereka tidak kalah di Surabaya. Baik. Intinya untuk pertempuran 10 November itu kan tersentral di daerah Surabaya dan sekitarnya gitu ya. Dan kemudian melebar. Walaupun melebar, komposisi untuk daerah pendukungnya hampir seluruh seluruh Nusantara. Indonesia ini mendukung. Termasuk kita bersiap juga menghadapi, terutama dari kalangan Badan Keamanan Rakyat pada waktu itu yang sudah terbentuk di bawah Letnan Kolonel Iskandar Idris. Kebetulan Iskandar Idris ini kan pimpinan peta dulu dari Danco, seangkatan dengan Jenderal Sudirman lah. Nah, beliau sebagai pemimpin di sini, beliau yang juga menyiapkan segala persiapannya, ada persiapan logistik, termasuk pengiriman pasukan divisi resimen 17 yang pada waktu itu sudah mulai terbentuk. Kita di bawah Brigade Nusantara, dan Brigade Nusantara itu langsung di bawah Iskandar Idris, terus ke bawahnya ada Jenderal Ahmad Yani, ada Jenderal R. Suprapto ya, terus ada Pak Harto juga. Iya, itu dari perspektif sejarah ya, peristiwa 10 November. Dan saling berkaitan sebenarnya dengan itu latar belakangnya ya, ketika peristiwa terjadi, lalu juga dampaknya sendiri akhirnya bagi NKRI ini seperti apa Pak Dirham dari peristiwa 10 November ini? Sangat luar biasa, itu membuat dunia bahwa kita masih punya perawanan, kita masih ada power kekuatan kita, walaupun mungkin pemimpin kita pada waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditawan misalnya, tapi spirit di Surabaya itu luar biasa. Jadi semua orang tergerak di seluruh, bahkan mayoritas ya, karena itu ya, walaupun mungkin kita pakai bambu runcing aja kita berangkat gitu. Bambu runcing tetap berangkat ya Pak Girno ya. Baik, itu dari perspektif sejarah tadi sudah dijelaskan panjang lebar, walaupun kalau mau detail lagi nih waktunya nggak cukup nih ngomongin masalah sejarah 10 November ya, atau Hari Pahlawan. Lalu ke Pak Kirno ini, dari perspektif sosial budaya seperti apa? Tapi nanti jawabannya Pak Kirno. Pokoknya disiapin aja, kira-kira untuk perspektif sosial budaya, karena kita tahu juga Petanesia ini bergerak di tradisi, budaya, dan juga sejarah seperti itu. Pak Kirno, Pak Dirham, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, memaknai Hari Pahlawan sekaligus mengenalkan pahlawan dari Kota Pekalongan. Masih bersama Pak Sukirno dari Petanesia dan juga pegiat sejarah Kota Pekalongan, Pak Dirhamsyah. Kita ke Pak Kirno, tadi Pak sempat terputus nih.
Bagaimana Hari Pahlawan kalau dilihat dari perspektif sosial budaya? Kalau dari perspektif sejarah tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Dirhamsyah. Terima kasih. Untuk memaknai Hari Pahlawan dilihat dari sisi sosial dan budaya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirham bahwa pada pertempuran 10 Oktober itu diawali dari Bung Tomo itu mendapatkan masukan dari Jenderal Sudirman untuk bersilaturahmi dengan ulama seperti yang disampaikan tadi ya, melalui Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya Pak. Ya, Haji Hasyim Asy'ari, sehingga Kiai Hasyim Asy'ari bertemu dengan ulama-ulama se-Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, Bung Tomo menyampaikan bahwa perjuangan untuk negara ini, yang mana notabene bukan negara Islam, apakah bisa dikategorikan jihad? Kemudian setelah disepakati oleh beberapa ulama, perjuangan untuk mempertahankan negara Indonesia ini disepakati yaitu jihad, seperti yang disampaikan Pak Dirham. Sehingga ketika mau berangkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Kalau meninggal pun kan jihad. Kemudian terkait dengan sosial, dari sosial itu kita harus peduli antara satu dan yang lainnya. Masing-masing kita di Indonesia ini ada beberapa agama, 6 yang diakui, dan masing-masing agama itu mempunyai pedoman yang baik. Salah satunya kita di Muslim terkait dengan sosial itu harus bersedekah atau zakat dengan orang lain yang membutuhkan, karena pada dasarnya salah satu wujud penghargaan kita terhadap para pahlawan yang telah mempertahankan negara Indonesia ini yaitu dengan mengorbankan jiwanya. Bagaimana kita generasi penerus untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, persatuannya, memperkokoh persatuannya, yaitu salah satunya kita saling peduli dengan masyarakat yang lain yang membutuhkan. Sesama ya. Betul. Apabila rekan kita yang kekurangan makanan, maka bisa melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Tapi kalau kita saling peduli, berbagi dan saling bersosialisasi sehingga mengurangi tindakan itu. Kemudian dari sisi budaya, kita di Petanesia itu ada program bagaimana kita mencintai tanah air. Bagaimana kita mencintai tanah air. Salah satu programnya yaitu di setiap rumah, di setiap perkantoran, dan di tempat manapun yang itu sifatnya ketemu dengan masyarakat banyak atau tempat umum, itu minimal harus ada lambang Garuda Pancasila. Itu adalah wujud daripada rasa cinta tanah air. Bagaimana kita mau mencintai tanah air yang mana sudah diperjuangkan oleh para pahlawan ini, kita tidak mengenal dengan berdirinya negara ini ada 4 pilar di dalamnya. Salah satunya Pancasila. Terkait dengan Pancasila ini, apabila setiap rumah memasang Pancasila, itu wujud dari sebuah rasa cinta. Misal masyarakat umum, Mbak Yaya punya seorang kekasih atau suami, pasti ada foto di dompetnya. Itu melambangkan salah satu cinta. Bagaimana kita cinta terhadap NKRI kalau 4 pilar ini tidak ditanamkan? Salah satunya lambang Garuda Pancasila ini. Nah, kita juga di Petanesia di sponsor atau dimotivasi oleh Bapak Wali Kota Pekalongan Haji Afzan Arslan Junaid, Sarjana Ekonomi. Beliau menyampaikan apa yang akan dilakukan Ormas Petanesia di Kota Pekalongan, khususnya untuk mempererat persatuan ini. Kembali kepada 4 pilar tadi itu, kalau kita menyingkatnya yaitu PBNU. Kenapa PBNU? P-nya itu Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI, U-nya itu Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk menyingkatnya PBNU. Lebih mudah untuk diingat. Bagaimana pengamalannya? Kalau kita sampaikan terlalu banyak nanti mungkin nggak cukup waktunya. Salah satunya untuk pengamalan Pancasila itu
sebenarnya disadari atau tidak disadari kita sudah melakukan. Ketika kita bangun tidur atau kita mau tidur, kita berdoa. Itu sudah mengamalkan sila 1, Pertama, iya. ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kita mau makan dan seterusnya. Itu salah satu Implementasi sederhana lah ya. betul informasi sederhana yang kita lakukan. Oleh karena itu kita akan dari Betanesia kita akan mensosialisasikan audiensi ke kantor-kantor, kemudian ke rumah penduduk untuk memonitoring apabila kantor tersebut belum ada lambang Garuda Pancasila, maka kita akan memberikan gambar, Iya. minimal gambar Garuda Pancasila. Oke. Itu kayaknya nggak ada di Kota Pekalongan kantor yang nggak ada lambang Garudanya. Itu ada menemukan gitu Pak Kirno? Belum. ada, Tapi di tempat pelayanan belum. Oke. Oke, semoga nggak ada ya. Itu lambang bahwa benar-benar masyarakat Kota Pekalongan khususnya ya, itu sangat mencintai tanah air Indonesia. Baik Pak Dirham, dari kejadian yang tadi sempat disinggung Pak Dirham dan Pak Kirno ini mengenai peristiwa 10 November. Ini ada satu sosok yang sampai sekarang masih viral, masih terus diingat orang, Bung Tomo. Iya. Yang menjadi sebenarnya bukan salah satu sosok sentral sebenarnya ya, tapi namanya yang sampai sekarang masih terus dikenang orang. Sejauh ini bagaimana memandang itu, Pak Dirham? Ya, Bung Tomo itu kan dia punya apa ya? Satu, ketika dia berorasi itu bisa betul-betul menggelorakan orang untuk akhirnya membuat semangat yang semula mungkin biasa saja tapi bisa bergelora gitu loh. Dan jarang pemimpin-pemimpin yang bisa berorasi seperti itu memang. Iya. Dan Bung Tomo memang istimewa. Dan sebelumnya tidak banyak dikenal siapa Bung Tomo, tapi dengan peristiwa itu semuanya tahu, bahkan sampai kita melihat ya beliau wafat di saat wukuf di Padang Arafah itu kan semua perhatian masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat tertuju dan merasa kehilangan sekali sosok Bung Tomo yang sangat heroik dalam peristiwa 10 November. Dan bukan tentara ya? Bung Tomo itu tidak Nggak ada basis militer seperti itu? ya, tapi dia memang pada waktu itu kan kita memang BKR kita ini kan terbentuk belum sempurna, masih ada juga Laskar Hizbullah, kemudian ada kalangan santri lain juga punya kekuatan-kekuatan, juga ormas-ormas yang lain yang saat itu belum tertata lah. Dan mungkin Bung Tomo itu salah satu kekuatan yang ada di situ, dan mungkin setelah itu dia tidak melanjutkan karir militernya misalnya begitu. Berbeda mungkin dengan Jenderal Sudirman ya, atau Jenderal Abdul Haris Nasution misalnya. Tapi namanya setara dengan para pahlawan lain ya. Ini dengan pekikan merdekanya melalui media radio, jangan salah, radio di sini dan sangat itu berperan. Waktu itu radio sangat berperan besar ya, sampai agresi kedua, dan kita bisa melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu ada peran besar dari Radio Republik Indonesia. Oke, baik. Kalau Pak Kirno melihat sosok Bung Tomo seperti apa? Sampai saat ini sudah menemukan belum sosok Bung Tomo lain? Iya, sosok Bung Tomo yang lain itu sebenarnya ya insya Allah ada. Ada ya? Insya Allah ada. Tapi belum terdetek atau bagaimana? Belum terdeteksi. Belum terdeteksi. Tapi memang beliau itu pahlawan yang luar biasa. Artinya kalau di Betanesia itu tidak ada yang hebat selain semangat persatuan. Nah, ini kehebatan dari Bung Tomo ini. Dia menjalin hubungan silaturahmi, dengan Jenderal Sudirman, kemudian juga dengan Yai Hasyim Asy'ari, kemudian sehingga ditindaklanjuti dengan pertemuan para kiai, sehingga tergeraklah muncul Laskar Hizbullah dan gerakan-gerakan yang lainnya, sehingga dalam orasi untuk meraih atau mempertahankan kemerdekaan ini begitu sempurna gitu. Betul. Jadi merangkul beberapa kalangan, yang artinya
kalau kita menyadari bahwa yang hebat itu untuk masyarakat Indonesia pada khususnya itu semangat persatuan. Oleh karena itu 4 pilar itu harus kita jaga bareng-bareng. PBNU tadi ya? Iya betul. PBNU, baik. Bergeser lagi ke Pak Dirham. Kota Pekalongan ini kan selain banyak sejarah ya, sebagai tempat-tempat yang memiliki banyak sejarah, itu juga banyak juga sebenarnya mempunyai sosok-sosok pahlawan, pejuang yang banyak juga yang seperti yang saya singgung di awal tadi, banyak yang belum tahu seperti itu. Mungkin di kesempatan kali ini Pak Dirham bisa kembali menyegarkan ingatan kita. Tokoh-tokoh tersebut siapa saja dan bagaimana peran beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan ini? Ya, di dalam peristiwa atau catatan sejarah ya, itu kalau kita pakainya periodisasi ya, misalnya zaman VOC misalnya. Zaman VOC ketika Mataram menyerang ke Batavia, itu ada semua catatannya. Ya, ada di dalam catatan VOC nama Tumenggung Paurekso itu ada. Bahkan siapa nama aslinya misalnya Raden Sundono sebagai pejabat bupati di Kendal, itu ada nama itu. Bahkan ketika membawa berapa perbekalan yang dibawa dalam perang Batavia itu ada catatannya. Jadi zaman itu Tumenggung Paurekso sangat luar biasa, bisa menggelorakan seluruh rakyat di pesisir ini berangkat menuju Batavia. Dan zaman itu Belanda sampai VOC sampai terkaget-kaget karena apa? Dalam proses perjalanan dari Mataram ke Batavia itu kan yang terutama dari perjalanan darat itu sangat sulit sekali. Kenapa? Harus melintasi hutan sekian gitu ya? Hutan dan melintasi sekian ratus sungai. Itu sampai terkaget-kaget itu VOC. Dan itu menggerakkan orang semacam itu kan tidak mudah. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh yang juga menjadi penggerak terutama saat perang Diponegoro gitu. Ada hampir ribuan ya laskar pendukung Diponegoro yang bermukim di Pekalongan, yang mereka juga punya peran-peran besar membangun peradaban di Pekalongan sehingga kemudian 100 tahun kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang terhubung dari saat perang Diponegoro, para laskar dan itunya pendukungnya itu yang di sini keturunan dari itu. Pada tahun 45 dialah yang berperan besar terhadap proses pengusiran Jepang di Pekalongan. Artinya mereka saling nyambung. Mereka ada yang tidak tercatat. Kalau kita telusuri misalnya nama-nama misalnya Pak Kiai Syafi'i. Pak Kiai Syafi'i itu bapaknya Abdul Majid. Bapaknya Abdul Majid, namanya Pangeran siapa ya? Saya lupa namanya. Itu seorang dari Mataram dan kebetulan pendukung bermukim di Pekalongan. Iya. Oke. Dan itu banyak sekali yang tidak tercatat. Lalu bergeser ke mungkin terus sampai masa pergerakan misalnya. Di masa pergerakan ketika tokoh-tokoh pergerakan nasional datang ke Pekalongan dan kemudian ada beberapa peristiwa kongres misalnya Muktamar NU kelima dilaksanakan di Pekalongan misalnya. Itu ada peran-peran besar dari para juragan-juragan batik. Juragan batik. Iya, para juragan. Dan orang-orang kaya zaman itu juga ada petani ya, juragan tani yang mensupport, memberikan sumbangsih kepada tokoh pergerakan. Misalnya Haji Umar Said Cokroaminoto, tokoh Syarikat Islam itu ketika di Pekalongan semuanya dijamin oleh para orang-orang yang tidak tercatat dalam sejarah. Oke. Itu kalau menyebut nama misalnya nih Pak Dirham, nama banyak sebenarnya. Banyak. Ya, salah satunya mungkin buyutnya Pak Wali Kota kita, misalnya Haji Madenur Miryo. Dia mendirikan organisasi namanya Batik Bon. Batik Bon itu tergerak ketika banyak kalangan pengusaha batik yang bangkrut. Dan dia berusaha menjadi satu kelompok
yang membeli bahan baku langsung dari importirnya, sehingga ini untuk mengurangi biaya produksi supaya tidak terjerat hutang gitu. Baik. Pak Dirham, di-cut dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik, semakin menarik obrolan kita. Jangan kemana-mana pemirsa, Anda tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Iya pemirsa, kalau ngomongin sejarah nggak ada habisnya ya, dan semakin menarik aja obrolan kita di Expose kali ini. Masih tetap mengangkat tema memaknai Hari Pahlawan dan juga mengenalkan tokoh atau pejuang dari Kota Pekalongan. Pak Kirno, pahlawan dari Kota Pekalongan banyak banget. Mungkin menambahkan sedikit beberapa nama yang Pak Kirno ingat selain yang disebutkan oleh Pak Dirham tadi? Oh iya, untuk nama-nama pahlawan yang ada di Kota Pekalongan, kita untuk masyarakat Pekalongan bisa melihat secara langsung di monumen kita, Monumen Juang 45 itu ada nama-nama pahlawan. Itu ada berapa Pak jumlahnya? Nama sekitar pahlawan. 37. Itu yang tercatat. Yang tercatat ya. Kemudian kalau Pak Dirham tadi menyampaikan perjuangan kita itu 300 tahun dijajah Belanda. Kemudian 3 tahun Jepang, di kekosongan kekuasaan itu kita proklamasi kan. Dari masa itu sampai dengan pasca memproklamasikan pun masih banyak pahlawan yang meninggal kan. Ya. Salah satunya beberapa hal ya, para ulama yang meninggal di Kota Pekalongan ya, saya kira itu juga pahlawan Kota Pekalongan juga, misal kayak Habib Ali bin Alatos, kemudian dan makam-makam yang ada di Sapuro, kemudian ya masih banyak lah leluhur-leluhur, sehingga di beberapa daerah itu diambil nama dari para pahlawannya, seperti yang disampaikan Pak Dirham di beberapa momen yang lalu itu. Di Pawangsan itu ada makam Tipo Wongso, sehingga kita rencana, jadi yang keturunan Diponegoro ya? Mungkin ya, sehingga kita rencana dari mengangkat nama pahlawan itu menjadi Garda di Petanesia. Petanesia ini didirikan oleh Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Terus kemudian beliau menyampaikan di Petanesia ini diupayakan dibentuk Garda Petanesia. Kalau tingkat nasional sebutannya Satuan Nasional, tapi kalau di daerah ditambahi dengan nama pahlawan. Misal di Jawa Tengah berarti penyebutannya Garda Diponegoro. Oh gitu. Kemudian di Kota Tegal Garda Matraman. Itu nama-nama pahlawan dimunculkan. Kalau di Pekalongan? Rencana di Kota Pekalongan masih kita godok bareng-bareng, rencana bisa Garda Mbau Rekso atau Garda Dipo Wongso. Garda Dipo Wongso. Itu rencana ya yang akan direalisasikan Petanesia dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat. Oke. Baik. Selain pahlawan kemerdekaan yang tadi sepak terjangnya sudah kita dengar bareng nih pemirsa bersama dari Pak Kirno maupun dari Pak Dirham. Pekalongan juga banyak tokoh-tokoh jujur gitu ya, yang kita tahu nih seberapa legendarisnya sih Pak Hugeng ya, Jenderal Hugeng yang kejujurannya itu bahkan sempat dianekdot, dijadikan anekdot. Polisi, selain polisi Hugeng, polisi tidur gitu saking jujurnya. Siapa lagi Pak Dirham? Ya, kita banyak melahirkan tokoh-tokoh yang jujur ya. Salah satunya juga di bidang penegakan hukum terutama. Yang pertama yang mungkin sebelum Pak Hugeng ada Jaksa R. Suprapto yang pernah menjadi Kepala Pengadilan Negeri Pekalongan, dan di saat beliau menjabat sebagai Jaksa Agung itu banyak memenjarakan menteri maupun tentara. Jadi ada buku judulnya Mengadili Menteri Memeriksa Perwira. Itu Mengadili Menteri Memeriksa Perwira. Itu Pak R. Suprapto, bukunya Pak R. Suprapto tentang Pak R. Suprapto. Kemudian Pak Hugeng jelas kelahiran Kota Pekalongan di kampung Pesatean. Beliau lahir di situ dan sekolah di HIS dan Miulo Pekalongan, SMP-nya di sini. Kemudian ada lagi tokoh di penegakan hukum, ada Pak Ali Said, kemudian Ismail Suni yang
ada masa-masa kecilnya juga di Pekalongan. Kemudian juga ada tokoh lain yang tokoh-tokoh yang patut kita banggakan seperti Abdurrahman Saleh ya. Oke. Jaksa Agung yang terkenal berani dan bersih. Masih dari orang Pekalongan semua kita menjadi bisa meniru sosok teladan mereka yang pernah ataupun singgah di Pekalongan dan pun punya jasa yang hebat juga. Termasuk ada satu menteri agama yang pernah di sini, namanya Kiai Haji Muhammad Ilyas. Kiai Haji Muhammad Ilyas. Itu dari kalangan Nahdlatul Ulama kebetulan. Beliau lah yang menjadi anggota KNID saat proses pengusiran Jepang dari Pekalongan. Baik. Ya, itu tokoh-tokoh jujur ya? Iya, tokoh-tokoh yang hebat dan menasional dan punya prasasti lah saya katakan bahwa setiap tokoh ini punya prasasti masing-masing dengan kejujurannya, dengan mungkin kita melihat Pak Muhammad Ilyas misalnya, dia pertama yang mengadakan musabakoh tilawatil Quran yang sampai saat ini masih berlangsung itu, dan itu juga atas usulan dari Pak Kiai Syafi'i Pekalongan. Dan banyak sekali tokoh-tokoh, bahkan yang menarik Pekalongan ini kok menjadi satu magnet ya. Saya pernah membaca dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya dari Dennis Lombard itu tahun 1960-an itu ada muktamar Thoriko di sini sampai di Jenderal Abdul Haris Nasution itu datang ke Pekalongan khusus. Kenapa sih kok? Saya yakin pasti ada ulama Thoriko yang hebat sejak dulu ya. Kalaupun sekarang diteruskan oleh Habib Lutfi itu sudah ada koneksi dengan masa lalu. Jadi menyambungkan kembali, dan Abah kita ini menghidupkan pelita-pelita yang sudah mulai padam. Nah itu penting sekali bagi kita untuk bisa mengenal dan mengambil inspirasi, pelajaran, keteladanan dari beliau-beliau untuk ya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, semuanya bisa mengambil pengalaman dari mereka. Iya. Ini Pak Kirno, tokoh-tokoh besar loh tadi yang disebutkan oleh Pak Dirham ini luar biasa, dan itu kalau tidak lahir di Pekalongan atau menetap di Pekalongan pernah singgah lah ya, berbau-bau Pekalongan seperti itu. Tapi ternyata banyak juga, ini ironi, tragik juga, banyak masyarakat kita, masyarakat Kota Pekalongan yang bahkan ada sebagian yang sama sekali nggak kenal tokoh-tokoh tersebut. Itu mengapa? Seperti itu, what's wrong? Gitu. Ada yang salah kah? Apa ini yang perlu dikritisi? Pak Girno. Iya, sebenarnya kita bisa mengenal kalau kita mau belajar, karena di sejarah itu juga seperti yang disampaikan Pak Dirham, tercatat salah satu tokoh yang jujur itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini selain kejujurannya, ternyata dari pola kehidupannya itu beliau ini tidak pernah lepas dari berwudu. Nah, ini yang menarik. Tidak pernah lepas dari berwudu, sehingga ketika pasukan dari Jenderal Sudirman ini dikepung oleh pasukan Belanda atau sekutu, lolos dari kepungan itu padahal berada di situ, berada di rumah dengan menyamar sebagai penduduk dan melaksanakan kegiatan aktivitas yang sifatnya pengajian. Itu salah satu kelebihan daripada kejujuran Jenderal Sudirman dan kegiatan rutinitas sehari-hari. Untuk tokoh Kota Pekalongan sendiri, seperti yang disampaikan beliau, Habib Lutfi bin Yahya, kemudian Habib Bakir, saya yakin beliau-beliau juga orang-orang yang jujur dan patut kita contoh. Itu kesehariannya itu beliau-beliau itu seperti apa, sehingga harus kita contoh. Salah satu tokoh yang banyak dikenal oleh masyarakat Kota Pekalongan khususnya, yang di atas usia 50-60 tahun. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Junet gitu. Pak Junet ya. Pak Junet. Itu salah satunya kejujurannya, kemudian juga suka membantu, dermawan. Membantu yang lain. Iya. Kemudian kembali ke Wali Kota Pekalongan. Almarhum Pak Alek ini juga punya kelebihan.
kelebihannya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu beberapa kelebihan-kelebihan itu yang harus kita ambil dan kita sampaikan kepada generasi muda agar buah itu tidak jatuh dari pohonnya. Iya. Kenapa? Ya, tidak harus orang tuanya baik, anaknya baik. Ketika kita mengadopsi dari sifat kejujuran para pahlawan ini, kita itu lahir dari bangsa Indonesia. Kita lahir dari negara Indonesia. Kita semangatkan bahwa pahlawan-pahlawan Indonesia mengorbankan setetes darahnya, jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia dengan sifat kejujurannya, dengan hal-hal positif yang dilakukan setiap hari. Kita bersama-sama, tidak bisa tugas Pak Dirham saja, nggak bisa tugas Pak Yaya atau Mbak Yaya atau tugas saya, tugas kita semua. Masyarakat Pekalongan, masyarakat Indonesia, kita motivasi untuk belajar dari para pahlawan ini. Lalu Pak Dirham dengan komunitasnya nih, komunitas sejarah, ini apa yang dilakukan untuk terus memberikan edukasi ke masyarakat agar mereka sadar bahwa ternyata Pekalongan ini mempunyai banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa. Selain kita punya kegiatan-kegiatan yang bersifat mengenalkan dengan terbuka gitu, lebih dekat, ngaji sejarah misalnya, itu juga kita punya kegiatan untuk mengumpulkan literasi lokal. Yang literasi lokal itu adalah sangat penting, yang saya kira banyak tokoh-tokoh Pekalongan. Misalnya tahun 1924 kita punya Haji Zarkasi yang mendirikan sebuah majalah namanya Berita Dagang. Tahun 1924 Pekalongan sudah ada tokoh pers loh. Artinya apa? Orang-orang dulu itu punya visioner. Yang ini harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, rasa cinta tanah air itu akan tumbuh apabila kita mengenal bagaimana kita dulu dibentuk, kemudian siapa yang membentuk kita, lingkungan kita dulu siapa, dan kenapa kita harus merdeka. Itu perlu sebuah literasi yang kuat, kemudian menyampaikan dengan jujur apa yang ada di situ, dan kita dari situ mengambil pelajaran dan inspirasi untuk menghadapi masa depan. Intinya begini, bahwa bagaimanapun hidup dijalani ke depan, tapi tetap dipahami ke belakang. Kita tidak boleh lepas koneksi dengan masa lalu. Maka Habib Lutfi mengatakan jangan sampai kepaten obor. Kalau kepaten obor, maka kita sulit sekali. Kita ada di mana? Posisi kita ada di mana? Dan bangsa yang tidak sadar akan sejarah adalah bangsa yang yatim piatu, yang tidak tahu siapa bapak ibunya, kita ada di mana, kita mau kemana gitu. Nah itu kenapa saya salah satunya menggiatkan sejarah. Tentu ya bukan hanya kami ya, banyak sih orang-orang Pekalongan juga yang punya kepedulian yang sama, menggerakkan rasa cinta tanah air seperti Petanesia juga. Intinya dibutuhkan supporting system semuanya harus tergerak seperti itu. Karena apa? Kita menghadapi masa global yang sangat luar biasa tantangannya, yang tidak mungkin kita berjuang sendirian. Misalnya Pak Kerno, jangan biarkan Pak Kerno berjuang sendirian. Kita harus saling membantu. Saya kira itu. Supporting system. Pak Kirno, tema Hari Pahlawan tahun ini adalah Pahlawanku Inspirasiku. Ini bagaimana menarik inspirasi dari kisah heroik pahlawan zaman itu, waktu itu, di era saat ini? Pahlawan inspirasiku. Nah ini banyak masyarakat Indonesia Pekalongan yang mencintai para pahlawannya sehingga memasang poster. Memasang poster, memasang foto, berharap mempunyai sifat yang sama dengan para pahlawannya. Nah, itu salah satu sebagai sumber inspirasi. Kemudian kita semua bisa menjadi pahlawan-pahlawan untuk masyarakat Indonesia yang lainnya. Contoh salah satu dari ucapan kita, misal kayak dulu almarhum Pak Zaki pernah berkata, Pak Kerno, ada pilihan. Satu, jenengan melangkah ke hal yang jelek, jenengan akan mendapatkan satu dosa. Tapi ketika jenengan melangkah ke hal yang baik, maka jenengan akan mendapatkan 10 kebaikan.
mau pilih yang mana. Kan itu. Otomatis kita akan memilih kepada langkah yang baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirham. Bapak Dirham. Iya, baik. Nah, dengan kita memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang lain seperti Bu Yaya ini yang memberikan motivasi ke saya, Pak Dirham, kita termotivasi terus kan itu. Nah ini kita bisa menjadi pahlawan bagi masyarakat yang lainnya. Nah, saya yakin kalau dengan kegiatan inspirasi ini, pahlawan memberikan inspirasi, kita meniru kebaikan yang dilakukan oleh pahlawan Indonesia dan Kota Pekalongan, dan kita bisa menjadi pahlawan di antara teman-teman kita yang lain. Minimal kita bertutur kata yang baik. Minimal kita bertutur kata yang baik sehingga memotivasi teman kita sehingga muncul rasa persatuan dan saling peduli sesama. Gitu. Baik Pak Dirham, untuk menutup kebersamaan kita, saya beri kesempatan untuk closing statement mungkin terkait dengan Hari Pahlawan kepada pemirsa di rumah. Ya, saya pikir jadi dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun ini di tengah pandemi, walaupun di tengah pandemi, saya kira kita tetap bersemangat dan kita selalu akan berupaya mengambil pelajaran dan inspirasi keteladanan dari para pendahulu kita. Kita akan berupaya untuk melakukan atau meneruskan perjuangan dari para pendiri bangsa kita, bagaimana kita mewujudkan satu kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dan juga bagaimana kita menjadi negara yang dikenal mungkin sebagai macannya Asia, dan kita berharap Indonesia segera bangkit. Di Hari Pahlawan ini adalah momentum untuk supaya kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa pahlawannya. Baik, Pak Kirno, monggo. Iya, terakhir yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah ini terkait dengan Hari Pahlawan. Terkait dengan Hari Pahlawan ini, di masa pandemi kita mencoba dari Petanisya Kota Pekalongan mengadakan kegiatan yang tadi saya sampaikan di awal, ngobrol Petanisya, seputar tentang pecinta tanah air Indonesia dengan tema menumbuhkan perekonomian rakyat. Baik. Dari silaturahmi kita ngobrol, akhirnya kan saling terbuka antara satu dan temannya satu punya kelebihan A, kelebihan B, nah, saling bisa bertukar, saling bisa berbisnis sehingga ekonomi bisa bangkit. Nah, harapannya terkait dengan Hari Pahlawan ini kita tetap bisa menjaga hubungan tali silaturahmi baik antara pengusaha batik, antara buruh, antara pedagang, antara pekerja. Dengan bersilaturahmi kita bisa menjalin informasi. Dari hubungan informasi itu kita bisa memperoleh kesempatan mana kita bisa meningkatkan ekonomi ataupun penghasilan masing-masing pribadi. Baik. Ya, terima kasih Pak Kirno, Pak Dirhamsyah sudah hadir di sini bergabung bersama kita untuk membahas mengenai Hari Pahlawan, memaknai Hari Pahlawan, lalu juga terima kasih sudah mengenalkan kepada pemirsa di rumah, kepada saya juga di sini tentang pahlawan dari Kota Pekalongan. Semoga bermanfaat dan pemirsa demikian expose kita hari ini. Saya Yaya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.